Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan saya banggakan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, program studi akuntansi kelas A1, program studi manajemen M8 dan M12, serta perbankan syariah 2019 dimanapun Anda berada. Hari ini kita masuk ke materi ke-7 kita pada mata kuliah ini, yaitu Ekonomi Islam, Dasar Ekonomi Islam. Yaitu hari ini kita akan membahas mengenai konsep harta dan kepemilikan dalam ekonomi Islam. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari bersama-sama kita lantunkan sholawat Nurul Anwar dan doa awal perkuliahan. Moga sama-sama diikuti. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lanjutkan dengan doa awal perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi. Pada intinya hari ini kita akan membahas mengenai harta dan kepemilikan dalam ekonomi Islam, yaitu bagaimana hakikat harta, bagaimana pandangan ekonomi Islam mengenai harta, kemudian mengenai kepemilikan dan pengaturan kepemilikan dalam ekonomi Islam. Pertama kita lihat di slide ini, yaitu hakikat harta. Pada dasarnya harta dikatakan sebagai sarana, yaitu alat pemuas untuk memenuhi kebutuhan. Yang kita pahami, yang kita pandang bahwasanya sekarang ini tidak ada yang gratis, semuanya butuh biaya, semuanya butuh dana, maka dikatakan harta ini menjadi kebutuhan. Kemudian dikatakan juga harta menjadi sarana beribadah, seperti halnya kalau kita mau melakukan rukun Islam kita, syahadat kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita, dan haji kita. Selain syahadat semuanya perlu biaya. Untuk sholat kita perlu biaya, kita perlu harta untuk membangun masjid, untuk membangun musola, untuk membeli pakaian untuk sholat, membeli sajadah kita. Kemudian untuk zakat, otomatis kita berzakat menggunakan harta dengan kita membelikan beras ataupun kita jadikan harta zakat secara langsung dari harta kita. Kemudian puasa, untuk menu makan sahur dan berbuka kita perlu harta,
apalagi untuk berhaji biayanya juga sangat besar. Maka dikatakan dalam Islam semua pelaksanaan ibadah memerlukan harta. Kemudian dalam istilah lain, dalam ekonomi, harta juga disebut sebagai aset, sebagai kekayaan, sebagai aktiva dalam akuntansi dan sebagainya. Maka kemudian dalam Islam, dalam ekonomi Islam sangat diatur bagaimana harta ini, bagaimana kepemilikannya, bagaimana distribusinya dan sebagainya. Maka dikatakan dalam Islam harta dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah disebut sebagai al-mal. Kemudian kita lihat di sini ada salah satu paradigma scarcity dan harta. Jadi kalau kita pandang pertama pandangan ekonomi barat, ekonomi non-Islam mengenai harta itu, dikatakan di sini ketika orang berparadigma bahwa kebutuhan tidak terbatas, tapi sumber daya dan alat untuk memenuhinya terbatas, maka akan terjadi kelangkaan. Dan kita pahami sumber daya alam dari hari ke hari semakin berkurang, sedangkan manusianya yang membutuhkannya semakin meningkat jumlahnya. Maka kemudian secara psikologis muncul kekhawatiran tidak kebagian, di mana hal ini akan mendorong individu masyarakat untuk bersikap oportunis, mencari kesempatan dan peluang serta meraihnya dengan segala cara, bahkan bisa jadi merugikan orang lain. Ada dikatakan dari ekonom Machiavellis. Jadi bisa jadi ada penipuan, ada pelanggaran hukum dan sebagainya. Kemudian selain itu ketika kesempatan tersebut didapatkan, ia akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Jadi orang-orang yang tidak memahami nilai Islami, tidak paham misalnya konsep kecukupan dalam Islam, maka dia akan terus mencari harta sebanyak-banyaknya dengan sifat kerakusannya yang dia dahulukan, keegoisannya. Kemudian tujuan hidupnya menjadi misorientasi, menjadi semata-mata untuk mengumpulkan harta dunia saja, di mana harta menjadi ukuran prestasi materialistis. Jadi mengumpulkan barang-barang mewah, rumah mewah, kendaraan mewah dan seterusnya, itu dijadikan tujuan utama mereka. Sedangkan kalau kita dalam ekonomi Islam sudah pasti berbeda pandangannya. Dalam ekonomi Islam salah satunya saya ambil dari Quran surat Ali Imran ayat 92. Dikatakan kamu sekali-sekali tidak akan sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahui itu. Jadi kita diminta untuk banyak beramal, untuk banyak berzakat, banyak berinfak, banyak melakukan ziswaf kita. Maka kemudian dalam ekonomi Islam harta sangat diatur, bagaimana konteks Islam dan harta, perolehan harta serta pembagian harta. Oke. Kita lihat di slide berikutnya dalam ekonomi Islam pandangan harta. Kalau kita lihat al-mal dalam ekonomi Islam disebutkan dalam kurang lebih 87 kali dalam 79 ayat di 38 surat Al-Quran. Maka kalau kita pahami dikatakan dalam Islam, dalam ekonomi Islam harta ini menjadi kajian utama. Kemudian disebutkan di sini pemilik hakiki harta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pahami semuanya milik Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Kita hanya diberikan tugas untuk menjaga, untuk memelihara sebagai khalifah. Maka dikatakan pemilik hakikinya adalah Allah. Kemudian Allah memberi karunia manusia berupa harta dan menentukannya satu dilebihkan dari yang lain. Jadi dikatakan Allah sudah mengatur bahwasanya dalam hidup ini dibutuhkan ada orang kaya, ada orang miskin. Dengan begitu yang kaya bisa berbagi kepada yang miskin. Kemudian yang miskin juga bisa jadi dia bermanfaat bagi orang kaya dengan tenaganya, dengan idenya dan apapun itu. Kemudian Allah memberikan kuasa manusia untuk berusaha, memperoleh dan menggunakan harta dan urusannya sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan syariat Islam. Jadi bagaimana harta bisa diperoleh, harta bisa digunakan, itu diatur dalam Islam. Kemudian manusia hanya menjadi kuasa pengguna harta dan terikat dalam memperoleh dan menggunakannya. Jadi manusia ini yang kita pahami, yang kita yakini hanya diberikan tugas titipan saja, khalifah di muka bumi. Kemudian ada bagian atau hak orang lain dalam harta yang dikuasakan pada setiap manusia. Untuk itu dalam Islam kita diwajibkan berzakat. Kita sangat disunahkan untuk berinfak, bersedekah, melakukan wakaf produktif dan sebagainya. Kemudian bagian orang lain ini sudah pasti harus dibagikan, harus diberikan sesuai dengan kadar ketentuan dari Allah. Bagaimana zakat fitrah diatur, bagaimana zakat mal diatur oleh Islam. Maka kemudian disebutkan juga harta adalah ujian. Dengan harta yang banyak bisakah orang itu bersyukur dengan bermanfaat banyak pada orang lain? Itu dikatakan harta sebagai ujian. Dan kemudian harta tidak selalu identik dengan rezeki. Jadi intinya kalau kita memandang harta itu berbeda dengan rezeki. Jadi kalau yang kita lihat sebagai rezeki insya Allah dari hal yang halal,
dari yang sudah Allah karuniakan kepada kita, kesehatan kita, jasmani kita, rohani kita, itu adalah rezeki. Sedangkan harta berbeda dengan itu, ada perbedaan konsep. Maka kalau kita lihat lagi status harta dalam Al-Quran, tadi dikatakan 87 ayat dalam 79 surat. Saya ambil beberapa surat diantaranya. Pertama dikatakan di dalam Al-Kahfi ayat 46, harta adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia dalam Al-Kahfi ayat 46. Kemudian dikatakan dalam At-Taghabun ayat 15, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi dari At-Taghabun dan ayat Al-Kahfi ini disebutkan bahwasanya harta adalah perhiasan. Kemudian dengan perhiasan tadi kita diuji, kita dicoba oleh Allah. Dengan harta yang kita miliki, bisakah kita bersyukur? Bisakah kita mempergunakannya dengan baik di jalan Allah? Kemudian dikatakan dalam Ali Imran ayat 14, harta sebagai kesenangan hidup di dunia. Dalam Al-Baqarah 262, harta menjadi bekal menuju akhirat. Jadi harta yang kita miliki di dunia ini, kalau kita maksimalkan dengan baik, kita distribusikan dengan baik, kita gunakan untuk kemaslahatan umat Islam dan masyarakat pada umumnya, maka dikatakan itu menjadi bekal kita menuju akhirat, menuju surganya Allah. Amin ya. Maka dikatakan lagi dalam At-Taubah ayat 41, harta sebagai sarana jihad. Maka dikatakan berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu. Jadi dikatakan sudah pasti kalau kita berinfak, kalau kita berzakat, kalau kita mengeluarkan kelebihan dana kita, itu dikatakan pasti ada sesuatu yang kita hilangkan, ada kehilangan yang kita rasakan. Maka dikatakan dalam Islam itu sebagai sarana jihad, kita ikhlaskan saja, maka nanti insya Allah Allah yang akan menggantinya. Itu ya. Oke. Maka kemudian dikatakan fungsi harta dalam ekonomi Islam ada beberapa hal, ada beberapa konsep. Yang pertama sudah jelas menyempurnakan ibadah. Dengan berzakat dikatakan kita mensucikan harta kita. Maka kemudian nomor 2 sudah jelas dikatakan juga harta dalam ekonomi Islam dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dengan kita banyak-banyak berzakat, dengan kita banyak berinfak sedekah, berwakaf, maka dikatakan di situ keimanan kita meningkat, ketakwaan kita meningkat. Kemudian harta dikatakan juga sebagai sarana melanjutkan kehidupan, karena sudah pasti kita butuh harta. Dengan adanya harta kita bisa makan dengan baik, dengan adanya harta kita bisa punya tempat tinggal yang baik, pakaian yang baik, sekolah yang baik, kehidupan yang baik. Maka kemudian disebutkan juga di poin keempat, harta untuk menyimbangkan dunia dan akhirat. Jadi harta ini bukan hanya untuk kesenangan di dunia saja, tapi dalam konsep ekonomi Islam kita punya nilai al-falah, kesejahteraan di dunia dan akhirat nanti. Maka dikatakan harta bisa menyeimbangkan kedua hal ini. Kemudian dengan harta kita bisa mengembangkan ilmu, dengan harta kita bisa sekolah dengan baik di tempat terbaik dengan guru-guru terbaik, dengan kita bisa membeli buku yang baik, kitab yang baik. Kemudian dikatakan lagi harta sebagai tasarruf peran kehidupan. Jadi dengan adanya harta ada distribusi di situ, dari penjual kepada pembeli, dari produsen kepada konsumen, dan seterusnya. Maka kemudian tumbuhlah silaturahmi antara pedagang dan pembeli, antara produsen dan konsumen, muncul silaturahmi, muncul dikatakan di situ jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Maka kalau kita lihat dalam konteks ekonomi Islam dikatakan ada beberapa prinsip perolehan harta yang diperbolehkan Allah, yang dihalalkan oleh Allah. Yang pertama dari cara al-kasbi atau kasab, jadi dikatakan seperti aktivitas menghidupkan tanah yang mati, menggali kandungan bumi, berburu binatang, menjadi makelar, menjadi persero dengan andil tenaga. Jadi istilahkan di sini kasbi itu adalah suatu pekerjaan. Apa saja yang kita kerjakan selama itu pekerjaan yang baik, pekerjaan yang disesuai dengan nilai-nilai Islam, maka dikatakan itu hal yang baik untuk memperoleh harta. Kemudian nomor 2 dalam ekonomi Islam juga ada konsep tijarah, yaitu nilai jual beli, perniagaan, investasi, sewa menyewa dan sebagainya. Bahkan dalam salah satu hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwasanya berniaga atau tijarah sesungguhnya ada dikatakan 9 dari 10 pintu rezeki ada di perniagaan. Maka kalau kita lihat dari sejarahnya, Rasulullah adalah seorang pedagang, Rasulullah adalah pengusaha. Maka dikatakan dalam Islam, dalam ekonomi Islam kita diminta untuk punya usaha sendiri. Dikatakan 9 dari pintu rezeki ada di perniagaan. Kemudian poin ketiga dalam Islam, dalam ekonomi Islam juga diatur waris dan hibah.
Jadi selain melalui kasab dan tijaroh tadi, Islam juga memperkenankan memperoleh harta melalui pemberian seperti adanya waris yang diberikan oleh orang yang masih hidup, ataupun dari dikatakan dari waris, yaitu dari orang tua kita yang sudah meninggal kepada kita, di mana pengaturannya sudah jelas dalam Al-Quran, berapa persennya untuk anak pertama, untuk anak kedua, untuk anak laki-laki dan perempuan ada perbedaannya. Kemudian hibah juga diperkenankan, yaitu pemberian dari orang yang masih hidup kepada orang lain. Oke. Maka kemudian selain yang halal, otomatis dalam mencari harta ada hal-hal yang batil, ada hal-hal yang diharamkan, ada hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah. Yang pertama, mencuri, merampok sudah pasti hal yang haram. Kemudian perjudian yang mengandung maisir, katakan dalam Al-Baqarah ayat 219. Kemudian korupsi, suap menyuap dan sebagainya. Ada juga lagi dikatakan di sini beberapa hal dari barangnya dan jasa dan unsurnya, ada yang haram, ada yang subhat. Kemudian dari akadnya tidak dipenuhi syaratnya, itu jadi dikatakan hartanya menjadi batil. Dari cara menipu, memalsukan, dari cara mencurangi orang lain juga sudah pasti haram. Dari mengurangi takaran atau timbangan bagi pedagang, itu juga dikatakan harta yang batil, yang haram. Dan juga menimbun dan monopoli, itu dikatakan hal yang tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam, dan beberapa hal lain. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini mengenai kepemilikan, pertama kita lihat di sini definisinya. Beberapa ulama syariah melalui istimewa ulama menyebutkan bahwasanya kepemilikan dalam syariat Islam adalah kepemilikan terhadap segala sesuatu yang sesuai dengan aturan hukum Allah, syariat Allah, dan ada wewenang untuk bertindak dari apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Jadi dikatakan dalam Islam, dalam ekonomi Islam, kepemilikan itu diperbolehkan, tapi dilihat dulu kepemilikannya tadi diambil dengan cara yang halal atau yang haram, dengan cara yang benar atau cara yang batil, itu pasti berbeda. Kemudian dari Dr. Abdul Salam Al-Abadi dari Kuwait mengatakan bahwasanya kepemilikan adalah hak khusus manusia terhadap barang yang diizinkan untuk memanfaatkannya, untuk mengalokasikannya tanpa batasan tertentu hingga ada alasan atau hukum yang melarangnya. Jadi kalau dikatakan sesuai dengan hukum muamalah, pada dasarnya semuanya diperbolehkan, semuanya dihalalkan selama tidak ada hukum yang dilanggar, selama tidak ada syariat yang dilanggar. Jadi dikatakan dalam konsep muamalah. Kemudian secara terminologi, kalau kita lihat secara bahasanya, kepemilikan adalah hubungan antara manusia dengan sesuatu, yaitu harta yang dimiliki, yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dan digunakannya, serta dengan kepemilikan ini dapat mencegah pelanggaran dari pihak lain yang tidak berwenang untuk menggunakannya. Maka kalau kita lihat sudah jelas, bagi dari rumah kita ada surat tanahnya, dari kendaraan ada STNK-nya dan sebagainya. Maka kalau kita lihat dalam ekonomi Islam, salah satunya dalam Quran surat Al-Maidah 120, Bismillahirrahmanirrahim, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi dikatakan dalam Al-Maidah 120, kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan di bumi serta apa yang ada di dalamnya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau kita lihat makna dari ayat dari Quran surat Al-Maidah ini ayat 120, ayat ini menjadi landasan-dasar kepemilikan dalam ekonomi Islam. Dalam Islam menunjukkan bahwasanya Allah adalah pemilik tunggal segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Jadi semuanya milik Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Lantas Allah memberikan dan menitipkan kekuasaan bumi ini kepada manusia, agar manusia dapat mengelola dan memakmurkannya dengan baik. Jadi sudah jelas dalam Islam kita hanya diberikan tugas titipan saja. Apa yang kita miliki pada akhirnya akan kembali kepada Allah, akan dipertanyakan di hari akhir nanti. Maka kalau kita lihat konsep dasar kepemilikan dalam Islam, ada beberapa ayat lain yang mengkaji mengenai kepemilikan. Monggo bisa dibaca di Al-Quran yang masing-masing. Dalam Al-Maidah ayat 120, dalam An-Nur 33, dalam Al-Hadid ayat 7, dalam Quran surat Nuh ayat 12, dalam An-Nisa ayat 6, dari Quran surat Al-Baqarah ayat 279, dari Quran surat At-Taubah ayat 24, dan Quran surat Al-Lail ayat 11 dikatakan beberapa hal mengenai kepemilikan dalam ekonomi Islam. Oke. Maka kalau kita lihat beberapa unsur utama kepemilikan dalam Islam, yaitu diatur 3 hal: kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pertama, kalau kita lihat di sini kepemilikan umum atau public property.
Jadi dikatakan kepemilikan umum ini adalah kepemilikan atas izin syar'i kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan barang atau harta tersebut. Maka dikatakan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum ini diantaranya seperti kita lihat ada dari sungai, dari danau, laut, udara dan sebagainya. Jadi tidak bisa dimiliki 1-2 orang, itu milik bersama, milik masyarakat umum. Semuanya bisa beraktivitas di sana, semuanya bisa berekonomi di sana selama tidak ada kerusakan yang dilakukan. Kemudian kedua, kepemilikan individu atau private property. Kalau kita lihat di secara definisinya adalah harta yang dimiliki seseorang yang diperoleh melalui cara yang sah menurut Islam, dan hak manfaatnya hanya dapat digunakan selama masih hidup sesuai syar'i. Jadi kalau kita lihat harta tidak dibawa mati. Jadi untuk apa kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi? Kita kumpulkan harta, kita menjadi kaya, itu sangat dianjurkan dalam Islam. Tapi dengan menjadi kaya kita, apakah kita bisa bersyukur? Apakah kita bisa bermanfaat bagi banyak orang? Itu menjadi poin utama. Maka dikatakan dalam Islam sangat memperingatkan umat perihal kepemilikan individu ini, mulai dari cara apa yang digunakan untuk memperoleh hartanya, apakah dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram. Kemudian bagaimana harta ini digunakan di jalannya Allah atau digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, itu pasti berbeda. Hingga pada nisab zakat atas kepemilikan harta tertentu. Jadi seperti pertanian ada zakatnya, peternakan ada zakatnya, kepemilikan emas ada zakatnya, diatur dalam Islam. Maka poin ketiga, kepemilikan negara atau state property. Kalau kita lihat di sini secara konsepnya, yaitu harta yang menjadi hak seluruh kaum muslimin atau seluruh umat masyarakat, seluruh masyarakat, di mana pengelolaannya menjadi wewenang negara. Jadi dikatakan di sini karena negara membutuhkan hak milik untuk mengatur hal-hal tadi yang menjadi kebutuhan umum, untuk memperoleh pendapatan, sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Maka kalau kita lihat di Indonesia ada namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Itu diperlukan negara untuk mengatur hak, jadi mengatur barang-barang yang umum, barang-barang yang dibutuhkan masyarakat luas tadi. Jadi listrik kita diatur PLN, air kita diatur PDAM dan seterusnya. Terakhir yaitu pengaturan kepemilikan. Jadi kalau kita lihat dalam Islam juga diatur bagaimana kepemilikan tadi. Pada intinya kita lihat di slide ini yaitu ada beberapa hal, beberapa poin. Pertama dari segi tanggung jawab, yaitu dikatakan terkait dengan harta, pertanggungjawaban yang diberikan meliputi 2 hal, yaitu tidak hanya untuk apa harta itu digunakan dan dari mana harta didapatkan. Jadi harta yang kita miliki itu ada tanggung jawabnya. Sepeda motor kita gunakan untuk apa, kita dapatkan dengan dana yang seperti apa. Kemudian kendaraan yang lain, rumah kita, baju-baju kita, alat-alat yang kita miliki, itu nanti dikatakan semuanya dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Akan ditanyai oleh Allah, harta kita untuk apa, harta kita gunakan di jalan yang mana. Maka kemudian kepemilikan dalam ekonomi Islam memiliki 3 prinsip, yaitu prinsip sirkulasi, prinsip menghindari konflik, dan prinsip keadilan. Jadi dengan kepemilikan ada sirkulasi. Maka kalau kita lihat dengan kepemilikan, seseorang bisa berusaha, seseorang bisa berbisnis, kemudian dia bisa menciptakan produk dan jasanya, kemudian dia bisa menjual barangnya tadi kepada konsumen, ada sirkulasi ekonomi di situ. Kemudian poin kedua, dengan adanya kepemilikan dapat menghindari konflik. Jadi bisa dikatakan dengan hak kepemilikan tadi, dengan surat tanah yang kita miliki, orang lain tidak bisa menghaki tanah kita. Dengan STNK yang kita miliki, orang lain tidak bisa menjual kendaraan kita dan sebagainya, untuk menghindari konflik. Dan ketiga yaitu keadilan. Maka dikatakan dalam Islam kepemilikan tadi sifatnya hanya sementara, semuanya milik Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Maka dengan harta yang kita miliki, kita juga harus bersifat adil. Harta ini kita gunakan di jalan yang mana, dengan cara seperti apa. Poin ketiga yaitu pengembangan kepemilikan, yaitu pengembangan di sini dikatakan dalam Islam pada dasarnya diberikan kebebasan untuk mengembangkannya selama tidak terkait dengan larangan dalam syariah. Jadi kita ambil contoh, kita memiliki sebidang tanah, mau kita gunakan untuk bertani boleh, mau kita gunakan untuk menjadi kebun boleh, kita bangun rumah boleh, kita bangun toko boleh, selama kita tidak melanggar hukum Islam di situ, selama tidak ada syariat yang dilanggar.
Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sekurang-kurangnya mohon maaf apabila ada pertanyaan atau tanggapan. Monggo bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.